Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jarang sekali pengajian kok panitianya tim penggerak PKK. Inilah the power of emak-emak. Wahai para laki-laki, jangan pernah remehkan emak-emak. Kalau emak-emak berdaster mungkin tidak akan pernah kita lihat. Tapi Anda hati-hati kalau emak-emak sudah naik motor. Ratingnya nganan, beloknya kiri. Saya jadi teringat dengan sebuah peribahasa yang mengatakan, jika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu akan mendidik seorang saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti sama halnya kamu mendidik sebuah generasi. Itulah alasan kenapa baginda Muhammad SAW mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Masa depan bangsa itu, mohon maaf, bisa dilihat dari kualitas seorang ibu. Kalau kemudian tim penggerak PKK-nya diwongi, oh ini semua jilbabnya ping-ping apa abang nih. Masa depan semua bangsa bisa kita lihat dari kualitas mbok-mboknya. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang yang tumbuh berkembang dengan begitu cerdasnya, sang guru Imam Malik penasaran dengan rahasia keberhasilan ibunya Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i ditanya, karena Imam Malik melihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Imam Syafi'i itu kalau membaca kitab yang kiri dibaca, yang kanan ditutup. Ketika ditanya oleh Imam Malik, wahai Syafi'i, kenapa kamu melakukan itu? Apa jawaban Imam Malik, Imam Syafi'i? Nyuwun sewu Pak Kiai Imam Malik, kalau dua-duanya saya buka, saya langsung hafal. Bocah kok pinter banget, orang mungkin bocah sumber sekar. Akhirnya Imam Malik datang ke ibunya Imam Syafi'i, kemudian bertanya kepada ibunya Imam Syafi'i, wah ibunya Imam Syafi'i, apakah kamu kaget? Oh tenan. Bu, saya mau tanya, apa Kiai? Kok Imam Syafi'i pinter banget niku rahasiane nopo? Dijawab oleh ibunya Imam Syafi'i, Bu, tolong jenengan penggerak PKK, dua rahasia ini yang menyebabkan Imam Syafi'i pinter, tolong Anda catat. Ketika ibunya Imam Syafi'i ditanya, Ibu, kok anaknya jenengan pinter banget niku rahasiane nopo? Niki ibu-ibu PKK nggih rungokno nggih. Ternyata Bapak Ibu, rahasia kecerdasan Imam Syafi'i terletak pada dua hal. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer mbahmu. Copot isin aku. Dua. Muga-muga keri. Ya tak nggo meneh. Pengajian amplop tipis kelangan cincin. Nah, iki Caca Banser sing bojone ra melu ya. Engko bojomu kandhanono supaya anakmu pinter kaya Imam Syafi'i. Amin. Ya, sing rong duwe bojo ya berharap sajalah. Mudah-mudahan kamu tidak jomblo selamanya. Yang perlu kamu ingat adalah kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Sawaun kana. Waduh wae. Santai, insya Allah berjodoh. Jodoh akan datang pada waktunya. Waktunya kapan? Ya ditunggu saja. Kapan-kapan akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat.
Makanya nggak usah pacaran. Sorry, kalau kamu mencintainya, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Saya dulu kuliah nggak pernah pacaran. Kenapa? Saya dulu jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Malah selebau kurang. Ada dua kuncinya Bapak Ibu. Tolong para suami yang istrinya tidak berangkat, Anda sampaikan kepada istri-istrimu. Istrimu kok istri-istrimu. Loh, tapi ayat Al-Quran itu semuanya wala azwajihim loh Pak. Semuanya jamak loh. Atas istri-istrimu. Makanya kita itu sebagai orang NU alirannya dua. Aswaja sama azwaja. Azwaja. Tapi tolong laki-laki hati-hati sama perempuan. Itulah alasan kenapa setiap kalimat nafsu di depannya selalu dimulai dengan kalimat hawa. Hawa nafsu. Pertanyaannya, kenapa setiap nafsu dimulai dengan hawa? Karena yang bisa membuat nafsu dan emosi hanya hawa. Maka hati-hati dengan hawa. Perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya kemarin saya ditanya sama Pak Kabak Intelkam Ahmad Doviri, Gus gimana dengan polisi hari ini? Oh bagus, tapi sorry saya tidak cinta, saya tidak suka dengan polisi, sukanya polwan. Polisi lanang ya ada gitu. Oh Kapolseknya polwan, halo Bu, lemune. Hati-hati, wong wedok kira duwe pangkat yang gaya, apa mana duwe pangkat tak kandhani. Makasih Bu Kapolsek. Semoga Bu Kapolsek panjang umur. Orang sedunia mati, Bu Kapolsek hidup sendiri. Amin. Apa dua hal itu? Yang pertama, wahai Imam Malik, kenapa Imam Syafi'i pinter? Yang pertama, setiap kali saya menyusui Imam Syafi'i, terlebih dahulu saya mulai dengan mengambil air wudhu. Tidak pernah aku memulai satu aktivitas pun kecuali dengan terlebih dahulu berwudhu. Ibu punya anak, anaknya nangis mau disusui, wudhu. Wudhu napa mboten? Ada. Nembe nyambel terasi, anaknya nangis, oe, langsung disaut, nyoh. Niku umpama anak iso mau ngomong, mesti anaknya bengok, Bu, susumu mambu terasi. Ini persoalan. Padahal anak niku ora mungkin mati mergo telat nyusu, niku mboten mungkin. Wudu coba. Kemudian yang kedua apa? Wahai Imam Malik, kenapa Syafi'i pinter? Karena dulu ketika Syafi'i bayi, saya berikan kepadanya susu eksklusif ASI selama 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radhaah. Ayat ini harusnya dipahami oleh ibu-ibu. Nyusoni anak niku 2 tahun yu, menggunakan ASI. Coba hari ini kita lihat begitu gampangnya ibu meremehkan ASI untuk anaknya. Usia baru 3 sampai 5 bulan sudah diganti dengan susu kaleng. Padahal susu kaleng itu susu sapi. Alasannya macam-macam. Rametulah, ngerangkailah, selak ditinggal neng dilah, megawe lah. Padahal alasannya bukan itu. Apa yang sebenarnya? Selak gantian karo bapak nih. Anak 3 bulan diganti susu kaleng. Mbak neneng di senam. Ya Allah, tim penggerak PKK senam, instrukturnya wong lanang. Ya Allah, mbak ini satong doang. Ora pantes yu, ora pantes. Waktu nyusoni anak arisan sok sosialita. Ternyata BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Kalau di Jakarta paling banyak BPJS, barisan para janda sosialita.
Karena kebetulan Gus Miftah juga BPJS, buruan para janda sosialita. Kan aku ganteng. Nah, ini kewajiban. Boleh kamu tambahin susu kaleng, tapi jangan tinggalkan ASI. Piye-piye ASI ku nyuwun sewu, piye-piye susu kaleng niku susu sapi. Mula begitu gede dadi banser krungu adzan subuh, sholatu khairum minan naum, jawabane emoh. Mergo anake sapi. Mila banser haram menikah dengan sapi. Kenapa? Karena saudara sesusuan. Pak, anaknya sapi mawon itu sudah tidak mau minum air susunya ibunya. Artinya apa? Anaknya sapi itu sudah tidak mau minum susu mbok nih, malah dijukuk menungso diombek kening anake. Allah itu punya takaran. Kenapa harus menggunakan ASI? Karena bagaimanapun ASI lebih bagus dibandingkan susu sapi. Bagaimanapun ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI itu praktis, Bu, bisa dibawa kemana-mana. Koning sawah iso, koning pasar oke, tinggi pengajian ASI itu ekonomis, maksudnya kemasannya nggak gampang pecah. Milorono kok ASI penyok norono. Satu-satunya tokoh wayang yang tidak minum ASI siapa, Pak? Sinten, Pak? Tokoh wayang yang tidak minum susu mbok ini siapa? Siapa? Ora, buta cakil. Lah sampai nyusu ning mbok ini remuk susune edan kok. Ngene cangkeme ada ngene. ASI itu demokratis. Maksudnya iso tinggo anak, iso tinggo bapak nih. Dan yang paling jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya kenapa susune sapi gampang dicekel uang? Karena susune sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan. Nah, saya pengen menempatkan seorang ibu ini menjadi awal mula menjadikan bangsa ini besar. Berarti apa? Berangkat dari ibu yang baik. Perempuan dimuliakan dalam Islam. Saya ingat betul, akhir tahun kemarin saya membuat kajian di Bali. Saya istirahat di Pantai Kuta. Ketemu dengan bule Australia yang sedang sumur, susunya dijemur. Lo ngerti dewe Bali, Pak, itu loh. Untungnya saya pakai kacamata hitam sehingga saya melotot tidak ketahuan. Dulu menembok-mbok cerewet, buka kacamata nih. Sorry, tidak akan pernah saya buka karena mataku terlalu indah untuk dinikmati. Saya pakai kacamata tak copot, rondo pingsan tak ada nih. Bule ini, Pak, datang ke saya. Kebetulan dia followers, karena dulu saya pernah mengislamkan satu bule dari Australia, namanya Antonio Scott Dory. Mbak-mbak sekitar usia 26 tahun, dia mendatangi saya. Hey, are you Gus Miftah? Yes, me. I will to ask you. Saya ingin bertanya kepada kamu satu hal. Apa? Saya bilang. Gus Miftah, coba Anda jawab. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, minum khamar nggak boleh, makan babi nggak boleh, perempuan di penjara, harus pakai jilbab menutup auratnya, untuk menikmatinya harus dihalalkan menggunakan ijab dan qabul. Anak ini, bule yang tanya sama saya, dia anak yang lahir hasil dari kumpul kebo. Hati-hati, jangan sampai orang Malang kerang alam kumpul kebo. Karena kalau Anda kumpul kebo punya anak namanya gudel, hati-hati. Loh, anak kebo jenengin apa, Pak? Gudel. Ngopi. Mumpung masih panas harus segera dinikmati.
Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Dan ibu-ibu, please belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ya. Orang kaya raimu. Gayane rai ini wayu padahal. Tapi saya sepakat, ibu-ibu itu nuwun sewu, saya sepakat. Wajah itu harus dirawat, bukan diedit. Wong-wong niku lak posting, Pak. Ya Allah. Lak ngedit. Gitu loh. Gitu loh. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak ada hidup yang tanpa aturan. Polisi loh, duwe kuasaan, duwe senjata, tetap ono aturan. Makanya walaupun bintang 2 melakukan kriminalitas tetap dipenjara jadi tersangka. Betul? Tetap ada aturan. Maka kemarin saya bilang, saya baru ketemu sama Pak As SDM Bang Wahyu Widada. Gimana Gus? Saya bilang, masyarakat ini tidak fair, saya bilang. Kenapa Gus? Ada anaknya polisi berangkat sekolah, dibengoi, sambo. Kesalahan sambo itu kesalahan personal, bukan polisi secara kelembagaan. Artinya apa? Kalau kemudian ada buka polsek kayak gini, kamu teriaki sambo, Anda tidak fair. Tidak semua polisi kelakuannya kayak sambo, itu oknum. Tapi juga saya minta sama polisi, nopo Gus? Kemarin polisi mengawasi masyarakat. Yang perlu polisi ingat, hari ini masyarakat mengawasi polisi, betul? Makanya saya bilang, hari ini posisinya polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau bohong. Betul? Makanya saya minta kawan-kawan polisi jujur. Ingat, jujur itu ada 2, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Apa? Salah. Bubur itu yang untuk manah itu namanya bubur. Busur itu yang untuk tidur namanya busur. Kasur itu yang untuk wedaan namanya kasur. Sangel. Kok geting aku. Piye toki ini? Untung piye toki? Jajal ngomong hooh tenan. Anak buah Samsudin mesti mengane. Agama didesain dengan banyak aturan karena manusia terlalu banyak mau, maka diatur. Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Dia tanya, saya bilang, hey Miss, you know Queen Elizabeth? Yes I see. Saya tahu. Dia bilang, kamu tahu nggak Queen Elizabeth rajanya Inggris, ratunya Inggris, perempuan yang dianggap mulia, tidak semua orang bisa mendekatinya, jangankan salaman, nyedak lo raiso. Bagi kami umat Islam, mohon maaf, perempuan jauh lebih mulia dibandingkan Ratu Elizabeth. Maka perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Loh kok angel nyata nih Pak? Perempuan itu suci. Maka kemudian apa? Salah satu tujuan Islam hadir untuk memuliakan perempuan Pak. Dulu zaman jahiliyah perempuan rono ajine Bu. Begitu bayi lahir didelok titit apa tutut? Titit selamat, tutut pateni. Apa yang membedakan dengan zaman Fir'aun? Kalau zaman Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki karena berpotensi menyaingi kekuasaan Fir'aun. Sementara zaman jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan karena dianggap memalukan dan boros. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau ada orang mati laki-laki sama perempuan, kain kafannya lebih tebal laki-laki apa perempuan? Itulah perempuan, sudah mati saja masih boros. Loh nyatane toh yuk boros. Coba pengajian, kira-kira boros wong lanang apa boros wong wedok? Wedok. Satu laki-laki kayak bapak iki nyuwun sewu, paling sarungan siji, baju koko, kopiah, paling ora nganggo sempak. Ra ketok itu lho.
Jajal wong wedok deloken ke, Masya Allah, alis ketok dawa lukisan, rai ketok kandel yo wedaan, irung ketok mancung yo suntian, untu ketok rapi yo kawatan, bodi ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo mergo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu kuwi lho tak kandhang. Tapi apapun itu mereka suci, diangkat derajatnya oleh Allah. Maka saya bilang, wong wedok kira gati larang li. Ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Lah, betul bu? Makanya nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Ingat para cowok, perempuan benci tipe laki-laki dengan 3 hal. 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Santai pak, masih awal, perempuan kita muliakan. Malam dikit mereka kita bantai bersama-sama. Ayo. Ini didesain, Islam didesain untuk memuliakan perempuan. Dulu bayi lahir perempuan dibunuh, begitu Islam hadir, perempuan dimuliakan. Coba Anda lihat, begitu perempuan hadir, Kanjeng Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Saya selesai syuting di Jakarta, saya pulang sama anak saya umur 5 tahun. Anak saya nomor 2, Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Kenapa bu? Terlalu panjang. Anak-anakku dewe, sing jenengi aku dewe, sing kelon yo aku dewe. Kok cangkemmu melu repot ki ngopo iki? Iki anakku lahir yo ora nyumbang cerewet. Anak saya 5 tahun bu, tanya sama saya begini, Abah, apa nak? Saya mau tanya sama Abah. Tanya apa? Tadi Abah di TV ngaji apa? Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya tanya, Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Cah umur 5 tahun, mau mendas. Aku meneng. Anak saya tanya lagi, Bah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya diam. Akhirnya anak saya ngomong, Kiai viral Raison jawab. Kok cangkemnya atos sih aku. Kamu tanya apa nak? Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab Banser. Apa jawaban saya? Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Aku yang ngono ta? Anakku jawab, oh alah pantes. Kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah ngopo nak? Takut surganya rusak. Shallu ala Nabi Muhammad. Aku mungkin nggak ngerti lah sehingga pengajian tim menggerak PKK. Sumpah, tak pikir pengajian opo kayak aku. Karena kemarin saya diminta pas pengajian luncur Arema Malang mau Liga Indonesia itu, ayo Gus pengajian. Delala saya masih nggak bisa. Malah saya itu PKK. Rezeki. Jadi nyuwun saya bu, Islam ini didesain untuk memuliakan perempuan. Derajat perempuan 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Maka saya pernah khutbah di satu masjid, saya bilang, hormati ibumu, ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan anak saya nomor pertama, Bah, yang dihormati siapa? Ibu, bapak. Anak saya tanya, bapaknya berapa dek? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, istrinya 3. Udah kamu sana pulang bilang sama bunda. Sampai rumah anak saya bilang, Bunda, kata abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa kok abah ibunya cuma 1? Istri saya sedang potong-potong terong bilang, nah ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Istri saya tanya sama anak saya, Dek, kalau terong 1 mau dimakan orang 3 caranya gimana? Ya dipotong-potong bunda. Kono ngomong ke bapakmu, mah linu manukku pak, remuk aku. Peng pisane jarem 7 dino bro. Apa meneh peng telu.
Tapi alhamdulillah Bu Kapolsek, istri saya mau dimadu. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Serampung. Bapak-bapak kalau tanya madu, tanya sama saya. Madu asli atau palsu saya bisa membedakan dengan baik, Pak. Madu taruh di atas meja, dirubung semut palsu, berarti mengandung gula. Madu ditaruh di botol, digoyang-goyang, dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Ra percaya jajalan, Pak. Nanti keruwes raimu gitu loh. Wong wedoke dilawan. Maka saya meyakini perempuan itu jauh lebih kuat dibandingkan laki-laki. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Kerawus lah ini, Pak. Ya segini weh, tak bungaki ibu-ibu. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam keluarga. Ibu-ibu ndau kira-kira pilih yang mana? Ini dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa, Pak? Suaminya soleh, istrinya nakal. Nabi Nuh. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Ciri-cirinya suaminya nakal, istrinya solehah. Siti Asyah kan solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Dan yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Sekar, Dau, mohon maaf, Anda kira-kira pilih yang mana? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah walhamdulillah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Mudarrawe. Kata Bu Kapolsek, rasido Ibrahim, Fir'aun yo rapopo. Makanya kenapa kemudian banyak hadis yang berkaitan dengan perempuan. Ada kitab namanya Adabul Mar'atus Solehah, ada kitab namanya Akhlakun Nisa, ada kitab namanya Risalatul Mahid. Semuanya berbicara perempuan. Sampai ayat Al-Quran ada surat namanya An-Nisa, gak ada Ar-Rijal. Sapi loh, sapi wedok Al-Baqarah, ora Al-Baqor. Hebatnya perempuan. Coba kurang mulia apa le wong lanang wong wedok ini. Maka kenapa kemudian ketika laki-laki ingin mendapatkan perempuan harus melalui akad? Beda karo bocah bule iki mau, waton salsel. Maka perempuan ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Jogo milo sing gadis-gadis kuwi ngakune muslimah, senengane melumah karo Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an, mosok nakmu gede rasane nak modal gratisan. Jaga nduk. Hati-hati wong lanang ki codot. Aku yo hooh. Inilah awakmu rabi golek banser. Jadikanlah banser sebagai prioritas suamimu. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Wah. Ning ya kuwi jenenge banseran duwe duit. Tapi aku cinta karo banser, pengen nganggo seragam, nganggo latihan, nganggo pendidikan. Ora le, seragam tuku dhewe. Bener le, pengajian mangkat dhisik dhewe, ngatur jamaah ngawal kiai ini. Salah-salah dikeplaki karo komandane. Panitiane lali rokoke. Rungokne kuwi ibu-ibu PKK iki.